tujuan dibangunnya Jalan Lingkar Brebes Tegal ini apa sih Pak? Pertama yaitu mendukung program pemerintah dalam rencana terkhususnya Pemda Kabupaten Brebes dan Kota Tegal tentang pembentukan kawasan ekonomi khusus, yaitu di wilayah Brebes dan Tegal. Kemudian menambah konektivitas jaringan jalan kita yang sudah ada, baik di jalur nasional existing yaitu Pantura maupun jalan tol. Terus kemudian juga sebagai pilihan alternatif ya Mbak, pengguna jalan di Pantura. Baik Pak, ini kan jalannya kan melewati Kabupaten Brebes dan Tegal. Ya. Nah itu daerah mana saja sih yang dilewati, maksudnya desa atau kecamatannya Pak? Baik, ini kan Kabupaten Brebes, jalur ini dilewati di wilayah Kabupaten Brebes 2 kecamatan, yaitu Wanasari, ada 5 desa, dan Kecamatan Brebes 7 desa. Untuk wilayah Kota Tegal itu ada 2 kecamatan, yaitu Margadana 3 kelurahan, terus Kecamatan Tegal Barat sekitar 3 kelurahan juga. Dan itu totalnya berapa kilometer Pak? Nah, total panjang Jalan Lingkar Utara ini adalah 17,5 yang dibangun oleh APBN. Tapi akan tersambung ke jalur Pantura dari Kelampok itu STA 0 menuju Tegal Sari. Akan tetapi dari Tegal Sari akses pelabuhan tersambung lagi akses jalan dalam kota sekitar kurang lebih 1 kilo, sehingga ketemu nanti masuk dari Pantura keluar juga ketemu jalan Pantura. Ini kan pembangunan Jalan Lingkar ini kan memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat nih Pak. Ya. Kayaknya udah dari bertahun-tahun ya Pak. Dan ya. Seperti apa sih Pak prosesnya? Jadi pada tahun 2003 sudah ada dokumen FS dan penetapan lokasinya, sehingga pihak Pemda Brebes maupun Tegal langsung melakukan pembebasan lahan. Tahap konstruksi dimulai di tahun 2010 Pak. Yaitu pada tahap pertama diawali dari Desa Kelampok sampai STA 0, itu kurang lebih 4 kilo mengarah ke arah Kota Tegal. Kemudian di tahap kedua tahun 2017 dimulai dari arah Kota Tegal, kebalikannya dari STA, yaitu sepanjang 2,5 kilo dari STA 14.500 sampai STA 17. Pada tahun 2019 muncul lagi untuk pembangunan tahap ketiga untuk menyambung 2 segmen yang sudah terbangun. Jadi total keseluruhan sekitar 17,5 kilo, tersambung 1 kilo oleh jalan dalam Kota Tegal oleh Pemkot ya. Dan ini tuh sudah 100% ya Pak. Tepatnya tanggal berapa nih Pak? Kemarin sudah selesai semua ya? Oh ya, kalau berdasarkan dokumen kontrak kami dengan pihak PT Adikarya selaku penyedia jasa yang dimulai tanggal 12 yang dimulai sekitar bulan Desember ya 2019, itu rencananya berakhir di 30 April. Terjadi percepatan penyelesaian pekerjaan oleh pihak Adikarya, yaitu selesai secara fisik di tanggal akhir Maret. Terus kita lakukan tahap proses penyerahan pertama dan di PHO lebih cepat, yaitu di awal bulan April, tepatnya tanggal 9 April Mbak. Jadi memang ini selesai lebih cepat dari Betul. Target semula ya Pak? Iya, dari rencana tanggal 30 April bisa diserahkan di tanggal 9 April. Dan ini kan juga ada jembatan juga ya Pak di sepanjang jalan ini Pak ya yang dibangun. Betul. Ada berapa jembatan nih Pak? Total jembatan yang dibangun di jalur Lingkar Utara ini ada sekitar 8 jembatan Pak. Yaitu di wilayah Brebes ada 5 jembatan, yaitu Sidepa, Pemali, Pancurawis, Sigeleng, dan Bugel. Sedangkan di Kota Tegal itu ada 3 jembatan, salah satunya adalah Kaligangsa seperti di belakang kita ini Pak, terus Kemiri dan Sibelis. Dan ini kan juga pembangunan Jalan Lingkar Brebes Tegal ini itu kan melewati rawa ya Pak ya? Betul, betul. Itu bagaimana tuh Pak membangun jalan di atas rawa ini Pak? Iya, jadi seperti Mbak lihat kan di kiri kanan kita ini adalah daerah rawa. Pekerjaan daerah rawa ini kita menggunakan namanya PVD, yaitu prefabricated vertical drain, dan PHD, prefabricated horizontal drain. Tujuannya adalah mempercepat konsolidasi tanah, sehingga yang tadinya timbunan itu yang memerlukan bertahun-tahun untuk terjadi konsolidasi ini dipercepat.
sehingga pembangunan pekerjaan selanjutnya bisa kita selesaikan. Jadi memang teknologi ini sangat membantu untuk menyingkat waktu ya Pak ya? Iya Mbak, betul. Kan saya dengar itu juga di sekitaran sini itu Pak ada penanaman bibit pohon bakau ya Pak? Betul ya. Nah itu memang ditanam untuk apa ini Pak tujuan ini Pak? Iya, di dalam ruang kontrak memang ada volume penanaman pohon. Itu salah satu jenisnya adalah pohon bakau. Jadi, tujuannya pohon bakau adalah melindungi timbunan tanah di kaki-kaki timbunan tanah yang di samping badan jalan, Pak. Selain itu juga ini bagian dari green road ya, yang diharapkan akan itu. Selain untuk melindungi timbunan tanah tadi yang kita laksanakan, Mbak seperti bisa lihat ada di sisi kaki-kaki sepanjang jalan ini, itulah tanaman bakau kita tanam di situ. Nantinya diharapkan memang akan menjadi jalan yang hijau ya Pak ya, ya, ya Pak. Selain memperkuat daerah timbunan, ya bagian dari itu juga. Nah, ini kan sudah 100%. Ya. Ini pekerjaan kayak kelengkapan badan jalan seperti marka, terus bangunan-bangunan pengangkat semua sudah selesai semua ya Pak ya? Iya, jadi berdasarkan kontrak, berdasarkan base volume kontrak, semua pekerjaan sudah kami selesaikan. Jadi seperti penerangan lampu, marka, rambu itu sudah terpasang semua. Jadi ini udah siap untuk umum dok, dibuka untuk umum? Iya, sebenarnya secara fisik sudah bisa dipakai. Hanya Jalan Lingkar Utara ini dinilai sebagai jalan baru. Nah, sesuai ketentuan dan perundang-undangan, kalau jalan baru itu harus lolos namanya fungsi dan harus aman dari pengguna jalan. Ya, sekarang kami pada saat ini sudah melakukan audit keselamatan, menunggu hasilnya seperti apa, nanti tindak lanjutnya, sehingga dengan sesegera mungkin Jalan Lingkar Utara ini bisa dibuka secara umum. Dan ini kan berarti sudah masuk masa pemeliharaan. Oh, iya. Jadi berapa lama nanti Pak masa pemeliharaannya? Masa pemeliharaan di paket ini kurang lebih 365 hari terhitung sejak tanggal PHO, Mbak. Ya, jadi sekitar nanti jatuhnya di tanggal 10 April 2002 untuk dilakukan serah terima akhir. Nah, ini kan Pak Wisnu ini kan juga ada paket preservasi di Jalur Pantura ya Pak ya? Betul. Nah kira-kira nanti kalau setelah Jalan Lingkar Brebes Tegal ini dibuka untuk umum, kira-kira ada pengaruhnya nggak sih Pak untuk Jalur Panturanya sendiri Pak nanti kondisinya? Ya, dengan beroperasinya Jalan Lingkar ini Mbak, sudah dapat dipastikan tujuannya adalah untuk mengalihkan lalu lintas kendaraan berat, terutama itu Mbak. Sehingga beban di Pantura untuk lalu lintas kendaraan beratnya bisa berkurang. Nah, jadi selain yang seperti di awal tadi saya ceritakan bahwa ini adalah salah satu pilihan selain jalan nasional yang ada, terus jalan tol maupun lingkarnya. Dengan perpindahannya lalu lintas berat ke Jalan Lingkar Utara ini, sehingga akan mengurangi dampak angka kecelakaan, kemudian kemacetan, dan waktu tempuh untuk para kendaraan lalu lintas berat melewati jalan dalam kota, terutama di dalam kota Brebes dan Tegal.